Umayyah bin Khalaf punya kisah yang agak unik sedikit. Ya, Umayyah bin Khalaf punya kisah sendiri. Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dengan seorang sahabat Nabi, Muslim. Umayyah bin Khalaf ini orang kafir ya, pimpinan suku juga di Mekah. Jadi dua orang tadi yang tidak ikut berperang, tidak ikut siap pasukan. Abu Lahab sudah jelas tadi dia merasa dirinya lemah, kemudian dia suruh orang yang terlilit utang dengan dia untuk mewakili dan berhasil. Kalau Umayyah bin Khalaf punya kisah yang lebih unik, agak unik gitu. Dia tidak ikut berperang karena dia ini kisahnya bersahabat dengan seorang sahabat Nabi Muslim bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sebelum Sa'ad masuk Islam, memang sudah sahabat besar dekat nih. Kalau Sa'ad ke Mekah pasti mampir tinggal di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Kalau Umayyah bin Khalaf ke Madinah pasti tinggal di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Satu hari Sa'ad bin Mu'adz setelah hijrahnya seluruh sahabat ke Madinah, nggak ada lagi orang Muslim di Mekah. Sa'ad pernah lewat Mekah, kemudian dia mampir. Waktu itu kebetulan memang tidak bisa orang Muslim mampir. Kalau orang mampir bisa dibunuh. Tapi karena dia punya teman dekat namanya tadi Umayyah bin Khalaf, kepala suku di Mekah, setara lah ya derajatnya secara jenjang sosial itu dengan Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Maka dia mampir, tinggal di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Terus dia bilang kepada Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah, kau tahu bahwasanya umat Islam tidak bisa lagi masuk ke Mekah, tapi saya masuk karena kamu. Saya ingin tawaf sebelum saya pulang. Tolong lihatkan kondisi Ka'bah, kapan kosong, saya ingin masuk. Maka kata Umayyah bin Khalaf, baiklah, kamu tunggu di sini, jangan keluar dari rumah. Di rumahnya dilayanin makan segala, kemudian Umayyah bin Khalaf kumpul sama tokoh-tokoh Quraisy seperti biasa di dekat Ka'bah, di majelis mereka, sampai awal malam. Awal malam itu kita sekarang jam 10, jam 11 malam. Zaman dulu tuh kalau jam-jam begitu mungkin sudah habis ya, tidak ada lagi orang di Ka'bah. Nggak kayak kita sekarang 24 jam orang tawaf gitu kan. Zaman dulu nggak. Jadi sudah kosong kurang lebih Ka'bah. Maka Umayyah bin Khalaf pun pulang ke rumahnya, kemudian berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, silakan ikut dengan saya karena Ka'bah sudah kosong. Pada saat mereka masuk ke Ka'bah, gitu kan, mau tawaf di Ka'bah, tiba-tiba saja Abu Jahal datang. Dan Abu Jahal berkata kepada Umayyah bin Khalaf, siapa yang bersama kau wahai Umayyah? Umayyah mengatakan, ini Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus dari Madinah. Kepala suku ini, ya sebagaimana saya juga kepala suku di sini, kamu juga kepala suku. Lalu Abu Jahal waktu tahu bahwasanya ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan suku Aus yang sudah masuk Islam, maka dia langsung bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apa kau kira kau akan bisa keluar dari Mekah dalam kondisi selamat? Sa'ad sebagai kepala suku Aus tidak biasa diancam begitu, maka dia bilang, kalau kau berani menyentuhku wahai Abu Jahal, maka aku akan menghilangkan darimu sesuatu yang lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maksudnya apa? Abu Jahal ini kebetulan sangat cinta dengan hartanya. Luar biasa gitu. Dia lebih, sebagian ahli sejarah mengatakan Abu Jahal ini siap menukar istrinya dan anaknya dengan transaksi bisnis. Ya, saking luar biasa cintanya dengan dunia gitu. Ya, dia tidak peduli. Yang penting dia keuntungan hartanya. Maka saat kenal tahu betul Abu Jahal, dia bilang, kalau kau berani menyentuh aku akan hilangkan sesuatu yang lebih kau cintai dari dirimu sendiri bahkan. Maksudnya hartamu akan habis. Karena seluruh penduduk Madinah dari sukuku akan menyerang Mekah. Lalu Abu Jahal berkata, apakah di Madinah kalian punya Ka'bah juga yang kira-kira mahal sehingga engkau bisa mengancamku? Kata Sa'ad, bukan.
Tapi sukuku semua akan merampas daganganmu yang lewat di Madinah, bahkan menyerang kota Mekah dan mengambil hartamu secara khusus. Lalu Abu Jahal marah dengan perkataan tersebut. Dia mengatakan, apa kau bisa? Kata Sa'ad, demi Allah pasti bisa. Terjadilah pertengkaran antara Sa'ad dengan Abu Jahal. Ribut mulut. Umayyah bin Khalaf ini bingung. Siapa yang dia mau bela nih? Di sebelah kanannya Abu Jahal, sahabat dekatnya, kepala suku Mekah. Di sebelah kirinya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat dekatnya, kepala suku Aus. Dia bingung yang mana dia mau bela. Akhirnya jiwanya cenderung kepada Abu Jahal sambil berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu dengan Aba Hakam, maksudnya Abu Jahal, gitu kan? Karena dia pemimpin lembah ini. Maka Sa'ad pun merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri, mengatakan, apa kau bela dia, wahai Umayyah, dan tidak membela saya? Maka kata Sa'ad kalimat begini. Kalimat ini yang membuat akhirnya menjadi saksi bahasan kita. Dia mengatakan, ketahuilah wahai Umayyah, mulai sekarang persahabatan kita putus, nggak ada lagi. Dan ketahuilah demi Allah, Nabi kami Muhammad SAW telah menyampaikan bahwasanya kami akan membunuhmu nanti. Kami akan membunuhmu nanti. Mendengar kata-kata Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kami kaum muslimin bahwasanya kami akan membunuhmu, maka Umayyah bin Khalaf tiba-tiba diam dan berkata begini, wahai Sa'ad, apakah Muhammad mengatakan itu? Kata Sa'ad, iya. Maka kata Umayyah begini, tiba-tiba spontan, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Tapi saya ingin tahu, di mana saya akan dibunuh oleh kalian? Kata Sa'ad, saya tidak tahu. Kapan pun saya nggak tahu. Tapi Nabi kami bilang, kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf. Umayyah lalu meninggalkan Abu Jahal, meninggalkan Sa'ad, jalan menuju ke rumahnya dalam kondisi dia sumpek mendengarkan informasi itu. Lalu sambil jalan dia mengucapkan, ahli sejarah menukil, gitu kan? Ada beberapa penduduk Mekah yang akhirnya masuk Islam setelah itu mendengarkan perkataan Abu Jahal yang bilang, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Dia pulang ke rumahnya lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang dikatakan oleh Sa'ad tadi pada saat mau tawaf dan ditahan oleh Abu Jahal? Istrinya bilang tidak. Katanya Muhammad menyampaikan bahwasanya kepada kaum muslimin mereka akan membunuhku. Kata istrinya kalimat yang sama dalam keadaan kafir ya, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Tapi di mana katanya kau akan dibunuh? Ya, kata Umayyah saya tidak tahu, Sa'ad pun tidak tahu dan tidak tahu juga kapan waktunya. Ini kurang lebih gambaran kisahnya. Kisah ini, saudaraku, ya, terjadi kurang lebih 3 bulan sebelum perang Badr. Sebelum perang Badr. Maka yang terjadi adalah pada saat perang Badr dikumandangkan dan yang ribut pada saat itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini ribut di Mekah. Ayo muslim, ayo orang-orang Mekah kumpul semua, kita bentuk pasukan, harus bela kafilah. Dan dari seluruh harta kafilah yang ada, seluruh kan orang Mekah tadi ada di situ andilnya. Yang paling besar harta di situ Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, 2 orang ini. Maka Abu Jahal yang paling semangat ngajak seluruh masyarakat Mekah untuk berperang membela kafilah karena hartanya dia paling banyak. Dan tadi sudah kita bilang dia orang yang lebih mencintai harta daripada dirinya bahkan dan keluarganya. Maka pada saat dia iklankan, dia lihat Umayyah duduk dekat Ka'bah. Pada saat Umayyah duduk, Umayyah ini punya suku. Nah sukunya Umayyah tidak ikut berperang juga karena Umayyah nggak ikut, nggak siap-siap. Kata Abu Jahal, wahai Umayyah, ada apa? Kenapa kau duduk saja? Selama kau duduk, seluruh sukumu akan duduk. Kata Abu Umayyah, demi Allah saya tidak akan ikut. Kata si Abu Jahal, kenapa kau tidak mau ikut? Dia bilang, wahai Abu Jahal, kata Umayyah, apa kau lupa kisah 3 bulan yang lalu? Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya Muhammad telah menyampaikan kepada pengikutnya bahwasanya mereka akan membunuhku. Aku tidak akan ikut-ikutan. Dan ini termasuk penyebab kematian peperangan. Kata Abu Jahal, itu bohong, gak usah percaya. Kata Umayyah, enggak, Muhammad gak pernah bohong. Pasti saya akan masalah nanti. Yang terjadi Abu Jahal dengan kelicikannya, dia pulang ke rumahnya. Segera pada dia tahu nih, kalau Umayyah bin Khalaf gak keluar, berarti satu sukunya gak keluar. Dan itu bisa jumlahnya bisa ratusan orang, gitu kan? Dia pulang ke rumahnya, dia mengambil dupa yang pada saat itu hanya dipakai oleh kaum wanita. Ada baunya tertentu, itu kalau dipakai wanita. Kalau laki-laki yang pakai dianggap ini tidak normal, gitu kan? Ya Allahu alam, kalau sekarang sih banyak saja ya laki-laki yang lewat bawa wanita banyak gitu. Tapi zaman dulu tuh tidak mungkin gitu.
Dia pulang, dia bakar dupa itu, dupanya wanita, dan itu dupa istrinya. Dan itu ditahu orang-orang Mekah, ini dupa wanita. Dan aib besar bagi mereka kalau ada yang cium bau dupa wanita di jalan, bajunya dia dan segala. Diambil, dibawa ke dekat Ka'bah dengan arangnya, dibakar gitu kan. Bau wangi, dibawa. Lalu kata Abu Jahal kepada Umayyah, tatayyab ya Umayyah. Coba kamu pakai minyak wangi ini aja. Umayyah cium bau wanita, dia marah. Kenapa kau suruh saya begitu Abu Jahal? Dia bilang, innaka minan nisa, kamu bagian daripada perempuan. Tidak mau berperang, gitu.